Halo, assalamualaikum. Ini adalah smartwatch pertama yang saya unbox di tahun ini ya. Jadi saya habis beli sebuah smartwatch dari Nothing. Namanya Nothing CMF Watch Pro. Nggak tahu kenapa ada CMF-nya. Saya pikir tadinya beda brand, tapi ternyata beneran by Nothing. Dan di Indonesia dihandle sama TAM ya untuk distribusinya. Artinya dia masuk lewat grupnya Era Jaya. Kalau kamu nyari di toko offline, adanya di Urban Republic ya. Kenapa saya tertarik? Karena pertama harga dan fitur tentu saja. Terus kedua, kemarin saya habis beli Nothing CMF Buds Pro dan kemasannya sama kayak gini ya. Unik banget, tipis banget dan menonjol, semua bagiannya kelihatan. Tapi ini cukup protektif juga karena dari bahan yang tebal dan keras ya. Nih penampakan watchnya seperti ini. Ada 3 strap, yang ini yang grey, kemudian ada dark grey dan juga ada orange. Tapi kok ini dark grey? Dark grey metal anodized. CMF. Apa artinya CMF ya? Harganya Rp1.149.000. Ini ada invoice-nya. Saya skip dulu biar nggak kelihatan alamatnya. Segitu ya, Rp1.149.000. Rata-rata jualnya segitu. Kayaknya memang harga resminya segitu dan yang jual harus jual di harga yang sama ya. Yuk kita buka. Dari sini cara bukanya, nanti dibuka seperti buku. Ya, oke. Ada sedikit penjelasannya dan untuk download aplikasinya namanya CMF Watch App. Jadi beda ya dari aplikasi Nothing X yang khusus buat earphone. Kalau ini buat watch, jadi namanya Nothing CMF Watch. Saya pikir beli yang grey biasa, ternyata dark grey itu yang greynya nggak terlalu gelap ya. Saya memang nyari yang warna ini. Sellernya pas kirimnya sesuai yang saya mau. Karena ada yang warna lebih gelap lagi yang hampir hitam. Saya pikir itu yang dark gray tadinya. Kalau yang orange, warna earphone yang saya beli orange. Saya nggak berani beli orange karena nanti nggak matching ya sama warna kulit saya. Kemudian di sini ada quick start guide-nya, user guide. Oke, penjelasan bagiannya saja. Dan di video unboxing ini saya lebih bisa jelaskan banyak fitur menu-menunya ya dibanding video review. Jadi kemungkinan kalau misalkan saya puas pakainya dan dipakai terus, ini akan saya buatkan video reviewnya ya, insya Allah. Jadi kalau video unboxing kayak gini kita bahas tentang quantity, fiturnya apa saja. Nanti di video review bahasnya tentang quality. Apakah fitur itu terpakai atau tidak, bagus atau tidak, akurat atau tidak ya. Rencananya mau saya pakai buat olahraga. Olahraga saya seperti biasa pakai Nintendo Switch Ring Fit. Ya, seperti ini penampakan dari watchnya, round rectangle, dan kalau saya bisa lihat sih, mungkin di kamera belum kelihatan ya, kalau bezelnya cukup tebal, mungkin sekitar 5 mili. Tapi nggak tebal-tebal banget juga ya. Bahannya dari anodized aluminium, jadi tidak berat. Cuma hati-hati saja, mungkin pinggirannya akan terasa agak tajam ya. Ini suka saya khawatirkan kalau dipakai di tangan terus anak saya dekat-dekat gitu. Pas saya tangannya gerak takutnya melukai biasanya yang saya khawatirkan ya, walaupun belum pernah sampai kejadian. Iya, ini agak-agak tajam tapi nggak terlalu sih. Kalau dibandingkan dengan yang Craftman-nya kurang bagus, ini masih lumayan. Menyiku tapi tidak tajam ya. Kemudian ini lubang loudspeaker-nya, jadi ini bisa dipakai buat hands-free dan ini tombol fisiknya satu. Buat pasang strapnya, nanti kita lihat ya si quick release-nya kayak gimana. Apakah universal atau generic atau bisa dipakai dengan yang lain. Dan di sini mikrofonnya ya, agak ke bawah. Kemudian ini 2 pin magnetik buat chargingnya seperti biasa. Dan ini heart rate sensor sama buat SpO2 juga ya. Kita coba nyalakan. Dengan tekan dan tahan tombol fisik satu-satunya. Ya, tombolnya berarti di kanan ya, loudspeaker-nya juga. Dan ada bahasa Indonesia tuh langsung kelihatan di bawah bahasa India. Oh, yang terpilih jadi merah seperti itu. Oke, apakah kita bisa menggunakannya tanpa aplikasi? Nggak bisa ya. Kalau gitu saya pasangkan dulu dengan aplikasinya. A few moments later. Oke, sudah berhasil saya pairing dan panelnya ini AMOLED ya. Jadi mungkin flicker di kamera saya. Kemudian ini watch face-nya ikonik banget ya punyanya Nothing Watch ini, Nothing CMF Watch Pro. Dan sudah saya pairing, tadi ada konfirmasi ya buat pairing jadi aman. Sekarang kita lihat dulu strapnya.
sporty banget dari bahan rubber. Ini untuk harga sejutaan sih ya wani lah ya. Sangat mencerminkan kualitasnya di atas rata-rata lah. Dan untuk quick release-nya ternyata yang biasa kok, nggak yang aneh-aneh gimana ya. Jadi harusnya bisa diganti dengan strap lain. Mungkin lebar strapnya ini 20 ya, apa 22? 22 deh kalau segini, rada lebar. Iya, di atas Oppo Bento yang saya pakai ini. Oppo Bento ini kalau nggak salah 20. Tapi yang Oppo Bento memang quick release-nya beda. Oke, kita akan pasangkan. Sip, mudah terpasang. Dan, nggak sengaja kepencet, dia nunjukin watch face lainnya yang juga sama-sama ikonik ya, dengan kombinasi warna hitam, putih, abu, dan orange yang menyala seperti itu. Keren. Ada yang teks doang, keren-keren ya. Minimalis, tapi kayaknya dipikirin banget gitu setiap desainnya. Saya mau pakai yang ini dulu. Udah keren. Kalau jadi always on display saya mau deh kayak gini ya. Saya biasanya di smartwatch itu jarang nyalain always on display karena ya kalau diangkat nyala itu udah cukup buat saya. Yuk sekarang kita lihat dulu menu di watchnya. Si tombol powernya ini atau tombol fisiknya bisa buat nyalain. Dan kalau dipencet lagi dia masuk ke menu lengkapnya. Kalau dari watch face-nya kita swipe ke bawah muncul toggles ya. Ini lumrah sih UX kayak gini. Kemudian dari bawah ke atas juga notif, jadi kurang lebih mirip dengan Oppo Bento saya untuk UX-nya. Sementara geser dari kanan ke kiri, itu munculin widget-widget, ada activity, heart rate, dan ini weather, kemudian sleep, dan ada phone call. Kamu bisa dial dari sini ya. Untuk back bisa dengan swipe dari kiri ke tengah layar ya. Dan kembali ke watch face-nya. Kalau digeser ke kiri, sama. Jadi mau ke kanan ke kiri sama ya. Nanti bakal balik ke situ-situ lagi juga. Nah, untuk masuk ke menu lengkap, tekan lagi tombolnya, ada exercise. Kita lihat menu exercise-nya. Outdoor run, indoor run, outdoor walk, outdoor cycle. Ini setiap yang terpilih, si ikonnya berubah warna ya. Jadi kita tahu lagi highlight menu yang mana, bagus. Lalu apakah ada free training? Ada. Saya biasanya pakai free training kalau buat main Ring Fit. Lalu ada exercise record yang artinya hasil exercise-nya ada record per sesi ya, nggak reka per hari, bagus. Heart rate, blood oxygen, activity, sleep, stress, phone call, music. Music ini remote control player doang ya, nggak ada storage. Setahu saya di smartwatch ini. Ada kamera remote shutter juga, weather, breathing, voice assistant. Please connect Bluetooth on your phone. Perasaan udah connect deh. Stopwatch, harus connect ini ya buat jadi hands-free buat call. Karena voice assistant ini sebetulnya memanfaatkan voice assistant yang ada di smartphone. Dia jadi input buat mikrofonnya aja. Oke, bener. Jadi saya belum pairing Bluetooth di device-nya, baru di aplikasinya ya. Ada stopwatch, timers, alarms. Alarmsnya bisa ditambahkan dari sini, bisa. Kemudian ada flashlight. Ya, menyala seperti itu. Secara fitur sih, ini kurang lebih udah banyak fiturnya di cover sama smartwatch yang dari Cina sana, yang lebih terjangkau. Sayangnya Zebless udah nggak mau kirim. Itu Find My Phone. Ya, Zebless udah nggak mau kirim ke Indonesia karena masalah bea cukai ya. Yang impor itu harus $100 minimal buat bisa impor. Jadi sekarang ya sudah katanya kami menyerah, nggak kirim lagi ke Cimahi. Buat view-nya tadi bisa default yang list kayak gitu atau grid. Yang grid ini pastikan aja kamu sudah hafal icon-iconnya ya. Kalau saya awal-awal pakai sih pasti harus pakai list dulu karena belum hafal untuk icon-iconnya. Kemudian ada display and brightness. Brightness-nya 1-5. Kita di 3 aja dulu. Auto screen off-nya 10 detik, screen on 5 menit. Itu kalau pakai menu yang dari toggles ya, ada screen on dan ada watch face. Watch face style, ini kalau AOD-nya, always on display-nya. Jadi nggak ngikutin watch face yang lagi dipakai ya. Misah sendiri pilihan untuk always on display-nya. Lebih kecil elemen visualnya ya, tidak sebanyak atau tidak sebesar elemen visual di watch face yang tadi. Kita back, kita pilih enable method,
Oke, bisa di schedule, bisa smart, bisa mati ya si always on display-nya. Oke, sound. Oh iya, ada volume karena ini kan ada loudspeaker-nya. Segitu. Lalu ada do not disturb, haptic-nya juga bisa diatur strong, mati, atau standar. Bahasa, sistem menu, ini oke, buat restart dan lain-lain ya. User guide dan about, oke itu. Jadi secara fitur sih nggak banyak yang berbeda dari kebanyakan smartwatch di pasaran. Kayak dari merek Kislek, Mibro, dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang ngebedain adalah desainnya, termasuk desain aplikasinya ini khas banget Nothing ya. Kita pairing dulu Bluetooth-nya yuk, buat biar bisa dia untuk hands-free. Nih, ada Watch Pro. Pair. Halo. Oke, sudah. Sudahkah? Oke, di Bluetooth sudah ya. Watch Pro sudah terkoneksi. Kita akan coba lagi menu yang tadi, yang Voice Assistant. Voice Assistant itu adanya di sini. Tap to wake. Hai Google. Open Watch CMF Pro. Saya maksudnya minta bukain aplikasinya, tapi dia malah googling ya. Yuk kita kembali ke aplikasinya. Ini adalah dashboard untuk kesehatannya ya. Di awal ada stress, blood oxygen, heart rate, dan exercise sama sleep. Tampilannya kece banget. Kemudian ini buat running, bisa di track juga. Lalu ini ada device-nya nih, CMF Watch Pro. Oh, kalau di tap nggak ngapa-ngapain ya. Dia cuma nunjukin persen baterainya dan ada dial gallery-nya nih. Wow, ini surga bagi yang senang desain minimalis seperti ini. Ini yang kreatif. Oh, baru 4. Ini yang lebih warna-warni nih karena Diwali ya, buat India. Digital. Nah, ini lebih banyak. Dari tadi kan si watch-nya itu cuma munculin warna orange, hitam, putih, abu. Mungkin kita coba install yang ada gradasinya kayak gitu. Sending file. Kita hitung detiknya ya, berapa detik sampai dia terpasang di watch-nya sambil kita nunggu. Sambil saya pakaikan di pergelangan tangan saya deh, biar nggak gabut banget nunggunya ya. Oke, buat masukinnya kayak gini, masukin dulu ke lubangnya. Kayak strap jam tangan biasa, cuma kelebihan talinya itu dimasukin lagi. Jadi pastikan pas kamu pilih lubangnya, jangan yang terlalu ketat ya, karena butuh space lebih nanti buat masukin lagi ujungnya ke dalam. Jadi ini aman banget, tidak menjuntai, tidak akan mudah lepas, dan masih downloading. 89%. Apakah setelah download dia langsung muncul atau installing dulu? Itu yang patut ditunggu. Oke, apply successful langsung berarti ya. Kita ke watch face-nya dan ya, kalau saya lihat di kamera saya flicker ya. Gimana caranya biar nggak kelihatan flicker? Tapi warnanya vivid di mata saya. Kemudian brightness-nya juga cukup banget. Ini level 3 atau yang tengah-tengah. Dan kita lanjut lihat lagi ada apa di aplikasinya. Yang ini saya suka juga nih yang orange. Nanti mau saya install lah. Ada beberapa yang mau saya install. Ya, oh iya, apakah kalau kita install baru dia nge-replace yang lama? Kita tekan dan tahan. 3, 4. Enggak ya, nambah ya. Jadi ada 5 sekarang. Belum tahu sih batasnya ada berapa. Nanti aja mungkin di video review saya bahas lagi. Kemudian Common Sports. Oh, ini buat nambahin sports atau exercise mode yang mau di-display di smartwatch-nya nih. Ini yang kalau mau tambahin dari sini atau mau dikurang-kurangin bisa tuh. Ini mau ditambahin ke atas. Oh, ini yang ada plus-plus-plusnya ya.
Ya, ini ada default application yang bisa di forward notifikasinya. Setelah itu bisa more ya. Nah, ini baru satu-satu aplikasi yang nggak ada di list default yang tadi. Dan ada update. Oh iya, 12,7 MB. Nanti aja ya update-nya kita install buat video review. Insya Allah kalau jadi dibikin. Ada about device dan reset. Oke, udah. Itu dia menu-menunya yang bisa dilihat. Saya akan installkan update-nya kalau gitu. Biar abis ini saya pakai dan pairing ke iPhone ya. Buat teman-teman yang kepincut sama penampakannya, cek aja link di deskripsi. Saya tidak melarang untuk dibeli sekarang. Tapi kalau mau nungguin saya bahas atau saya review juga boleh. Tapi nanti saya infoin kali ya kalau misalkan saya nggak jadi pakai karena suatu hal atau nggak jadi review karena apa. Kalau build quality sih nggak ada masalah ya. Looks juga. Walaupun look sih masalah selera, ada yang harus bulat, ada yang sukanya yang nggak nonjol. Kalau ini kan nonjol banget karena si bagian frame-nya lurus, mengotak kayak smartphone zaman now. Ya hati-hati aja menggores ya, karena ini menyiku si tepiannya. Kalau dibandingkan ini kan ini sangat ergonomis, tidak ada sudut. Itu yang bikin saya betah pakai smart band belakangan ini. Oke, kita aja dulu unboxing-nya. Nothing CMF Watch Pro Rp1.149.000, tersedia 3 pilihan warna strap, grey, dark grey, dan juga orange ya. Seperti ini strapnya sporty. Oke, gitu aja dulu unboxingnya. Semoga jadi informasi yang bermanfaat buat yang nonton. Sorry kalau panjang videonya. Sekali lagi unboxing itu berarti bahas quantity ya. Ada apa saja. Nanti kalau review kita bahas quality-nya. Oke? Sip, hatur nuhun dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.